Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizur Rahman SPDI. Saya adalah guru pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Kalianget, Sumeneb, Madura. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan BID 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0621082431. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 di kelas 11 dengan tema pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Sekarang saya Pak Guru menanyakan kabarnya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Sehat semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya. Tolong kalau di absen ngacung tangan ya. Ahmad Ikrom, Arya Adi Sentano, Asrifi Zainuddin, Ayyubi Rizki Ramadhani, Fakhril Karnai Bakti, Muhammad Khalifatul Miftah, Muhammad Nur Ilahi, Muhammad Rizal, Muhammad Arkan, Rafinsah, Sugianto Latif Torif, Ahmad Yunaidi, Bagus Pratama. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini ya. Bapak senang sekali karena kalian hadir semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong kembali lagi ke kelas untuk memimpin tadarus Al-Quran terlebih dahulu dengan membacakan surah Ar-Rum ayat 21. Silakan kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayhi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terima kasih terima kasihnya. Ya baik. Hari ini Bapak akan kembali pada materi kita yang minggu kemarin kita membahasnya ya, yaitu tentang pernikahan dalam Islam ya. Materi kita hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Ini materi yang luar biasa ya, untuk persiapan kalian ke jenjang pernikahan. Pasti semuanya akan ke sana ya. Baik. Materi ini tujuannya apa?
Tujuan yang pertama kita pelajari adalah untuk mengetahui tentang apa sih pernikahan itu. Yang kedua adalah apa rukun-rukun nikah, ini juga penting. Yang ketiga adalah hukum-hukum pernikahan. Nah, yang keempat adalah rangkaian dari pernikahan itu sendiri. Ya, ada istilah walimatul urus, ya, ada istilah resepsi dan lain sebagainya, ya. Dan kita akan membahasnya secara tuntas hari ini. Baik, teman sekalian, coba tulis ya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi ini, Bapak akan bertanya kepada anak-anak semua, apa sih pernikahan dalam Islam itu? Silakan dijawab. Ada yang ngerti? Katanya mau nikah semua, jadi pemimpin keluarganya. Apa sih nikah itu menurut konsep Islam? Nah, silakan Mas Suki. Mungkin silakan dulu. Pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Halal dengan diri ini kewajiban dan hak bagi keduanya. Bagus. Nah, ini tadi ya. Pernikahan menurut konsep Islam. Nah, dari pernikahan itu ada dua. Yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 1. Yang kedua adalah surah Al-Zariyat ayat 49. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasyaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Terjemahannya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa, dan keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Itu tadi dalil tentang pernikahan. Yang kedua adalah tujuan pernikahan itu sendiri. Nah, pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Halal dengan dirinya kewajiban dan hak bagi keduanya. Nah, ini pengertian pernikahan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuju pernikahan itu sendiri. Nah, ini yang penting. Pertama adalah khitbah. Nah, dalam bahasa kita itu istilahnya meminang. Khitbah itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Pertama adalah khitbah atau meminang. Khitbah atau meminang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah merasa yakin dan memutuskan untuk menikah seorang perempuan. Nah, itu khitbah atau meminang. Istilah kita melamar. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam meminang ini? Pertama adalah memilih suami yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi pihak perempuan dan keluarga perempuan juga memilih melihat calon suaminya. Yang kedua adalah meminta pendapat anak perempuannya di bawah perwaliannya. Jadi bagaimana anak tersebut cocok tidak dengan calon yang dia sudah sepakati sebelumnya dengan pihak keluarga laki-laki. Nah, kemudian masa pernikahan atau masa pranikah. Pertama adalah tidak mengajukan pinangan kepada seorang perempuan yang sudah dipinang laki-laki dan jelas statusnya. Jadi
seorang laki-laki jika melamar perempuan ingin dijadikan dia istri tidak boleh jika sudah mempunyai status pinangan lain. Paham ya? Paham. Ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan menuju kesiapan fisik dalam pernikahan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, batas usia pernikahan yang ideal adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Itu termaktub di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini sudah ada undang-undangnya semua. Batas usia, ya. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah hukum pernikahan. Nah, ini juga penting kalian harus perhatikan tentang hukum pernikahan itu. Pertama adalah wajib. Nah, kenapa ada hukum pernikahan itu wajib? Supaya orang itu terhindar dari yang namanya zina. Ya, makanya disegerakan untuk menikah, wajib hukumnya. Yang kedua adalah telah memenuhi syarat untuk menikah, namun tidak khawatir berbuat zina. Ya, syarat-syarat sudah terpenuhi semua dan khawatir untuk melakukan perzinahan, silakan. Itu sunnah. Kemudian 60, belum mampu untuk memberikan nafkah, sandang, pangan, tetapi siap untuk menikah, nggak apa-apa, tapi juga segerakan untuk menikah. Tapi kalau belum sanggup, ya ditunda dulu pernikahannya. Yang terakhir adalah memiliki tujuan yang buruk untuk dirinya maupun pasangannya. Ini yang haram. Maksudnya itu hal-hal yang sifatnya kepada pernikahan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu hukum pernikahan. Selanjutnya adalah rukun pernikahan. Ini lagi perlu saya sampaikan anak sekalian, rukun pernikahan. Pertama adalah adanya calon suami. Nah, ini pasti adanya calon suami yang bagaimana tadi? Soleh, ya, kemudian beriman kepada Allah, mempunyai nasab yang jelas, kemudian penjaga. Yang kedua adalah adanya calon istri. Ketiga adalah adanya wali mempelai perempuan. Keempat adanya 2 orang saksi. Kelima adanya akad atau sigot akad, ya, biasa yang disebut dengan ijab kabul. Baik, dan sekalian, selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan nikah sendiri adalah, nah ini yang penting juga, hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam mempunyai banyak fungsi, diantaranya sebagai berikut. Pernikahan tidak hanya merupakan masalah perubahan, tetapi juga memiliki peranan dan mengukuhkan kehidupan bermasyarakat. Jadi pernikahan itu punya arti yang sangat bagus untuk kelangsungan hidup antara 2 jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah pernikahan merupakan syarat untuk melanjutkan keturunan. Nah, ini penting. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah juga untuk melanjutkan keturunan. Nah, kita ini kan tujuan pernikahan itu ya pasti pilihnya punya keturunan atau momongan. Ya. Yang ketiga adalah pernikahan merupakan upaya memelihara akhlak dan etika manusia yang memiliki hawa nafsu. Nah, ini nafsu manusia itu kan 2, nafsu lawwamah, ya, nafsu keinginan yang luar biasa, termasuk ya hubungan. Nah, maka jika sudah siap untuk menikah, maka segerakan untuk menikah. Yang terakhir adalah
Pernikahan dapat memberikan ketentraman. Ya, nah tujuan pernikahan itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Adanya rasa damai, bahagia di pasangan. Coba kalau kita sudah nikah, ya damai, punya pasangan masing-masing. Baik, ini materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan membuat 3 kelompok. Ya, 3 kelompok ini akan Bapak kasih 3 tugas. Ya, kelompok saya tunjuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kelompok 1 adalah menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Kelompok 2 adalah menjelaskan tentang rukun pernikahan. Dan yang ketiga adalah tentang hukum nikah. Nah, baik, kelompok 1 dari pemaparan Bapak tadi, apa yang kalian tunggu ya, kita santai nanti kalau mau nikah. Nah, seperti saya, ini rukun nikah, itu tujuan. Nah, baik, Bapak akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua adalah tujuan pernikahan itu sendiri. Yang ketiga adalah rukun nikah. Ya, silakan. Nanti kalian mempresentasikan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, masing-masing kelompok 1 siswa maju ke depan. Baik, silakan. Kelompok 1 mungkin monggo diwakilkan. Silakan. Silakan dulu untuk kelompok 1. Silakan Mas Yuki. Tujuan pernikahan, Monggo. tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Luar biasa bisa menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Kelompok 2, silakan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang tadi disampaikan. Silakan. Wajib seseorang yang mampu lahir dan batin dan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, baru mampu untuk menikah tetapi mampu mengendalikan hawa nafsu. 5. Baru mampu menikah tetapi melaksanakan menikah. Ya, itu tadi tentang hukum nikah ya. Bagus, tepuk tangan dulu. Untuk menghentikan penjelasan tentang materi tadi. Rukun nikah, jalan suami, satu jalan suami, Islam, bagi masyarakat, sehat, jasmani dan rohani. Laki-laki sejati berumur minimal 21 tahun sesuai Undang-Undang 21 tahun 1974. Jalan istri, Islam, balik, berakal, sehat, jasmani dan berumur 19 tahun. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. 3. Wali calon istri, seorang laki-laki Islam, balik, berakal, merdeka dan hadir. 4. 2 saksi, seorang calon suami harus mendatangkan 2 orang saksi dalam akad nikah. 5. Sikat atau ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah. Qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Kedua hal tersebut harus dinyatakan sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, itu tadi yang biasa kalian hari ini bisa menangkap apa yang Bapak tadi sampaikan ya, hanya bagus dalam penyampaian kelompoknya. Kemudian Bapak akan memberikan stimulus kepada setiap kelompok untuk menanyakan satu pertanyaan dari materi tadi. Silakan kelompok 1 menanyakan
kita mulai ya. Umur ya. Minimal usia laki-laki dalam proses pernikahan berapa tahun? Usia umur. Silakan kelompok 2 menanyakan kepada kelompok 3 tentang materi tadi. Minimal usia laki-laki dalam proses pernikahan berapa tahun? Yaitu berumur minimal 21 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Bagus. Nah, selanjutnya kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1 tentang tujuan pernikahan sendiri. Silakan. Tujuan menikah itu apa ya? Tujuan menikah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Bagus. Ya, baik teman sekalian. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa semangat kalian dari awal sampai berakhir pembelajaran kita. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjut kembali materi ini. Saya sebagai guru agama menyampaikan terima kasih. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.